Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di siang hari ini bersama saya Tony Yunianto di Muara Podcast, podcastnya Muara Indrapura. Kali ini kita bertemu lagi dengan narasumber kita pada siang hari ini yang jauh dari KI Sumatera Barat, yaitu bersama Ibu Tanti Endang Lestari. Jabatan beliau adalah sebagai Wakil Komisi Informasi Sumbar. Nah, untuk lebih dekatnya kita perkenalan dulu lebih dekat dengan beliau ini. Selamat siang Ibu Tanti. Selamat siang Bung Tommy. Iya, silakan Ibu perkenalkan diri dengan sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muara Podcast. Bersama kami di sini Muara podcastnya Nagari Muara Indrapura. Gimana nih Bu perjalanan ke sini? Cukup lumayan jauh ya Bu. Kita mungkin kalau dari Padang ke sini sekitar 5-4 jam ya Bu ya. Gimana nih Bu perjalanannya sampai ke sini Bu? Oke. Saya Tanti gitu. Tanti dari Komisi Informasi, Wakil Ketua Komisi Informasi. Nggak terasa sih sebenarnya 5 jam perjalanan dari Padang ya. Dari Padang. Terus ini bukan kali pertama ya sebenarnya saya kesini ya. Ini udah kali ketiga ya. Nah, dulu waktu itu juga ada monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, kebetulan Nagari Indrapura juga salah satu yang kita kunjungi. Oh, gitu. Iya. Jadi berbagai nagari itu Bapak Ibu sekalian yang kami kunjungi mulai dari masuknya Kabupaten Pesisir Selatan, ternyata 5 jam perjalanan ketemu nagari informatifnya di Muara Indrapura. Ya, udah termasuk informatif ya Bu? Udah ya. Alhamdulillah ya Bu. Tuh, Komisi Informasi ini gimana nih Bu? Apa fungsinya untuk nagari Bu? Jadi kami dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ini adalah satu lembaga mandiri Bang Tony ya. Iya Bu. Yang dibentuk oleh undang-undang. Untuk apa gunanya? Untuk menjamin hak masyarakat terhadap informasi publik. Kemudian juga untuk membantu pemerintahan nagari bagaimana dia membackup diri. Untuk mengelola informasi publik, melayani pemohon informasi publik tadi. Nah, jadi setelah kita lihat apakah satu badan publik tersebut, apakah nagari tersebut sudah melaksanakan pelayanan informasi, apakah sudah melakukan pengelolaan informasi dengan baik, kita melaksanakan namanya monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik. Dan ini laksanakan 1 kali dalam setahun. Jadi untuk kategori nagari, pemerintahan kabupaten mengirimkan 5 nagari untuk diperlombakan di seluruh Sumatera Barat. Nah, ada beberapa tahapan Bapak Ibu masyarakat Indrapura semuanya. Pertama itu mengisi kuesioner dulu. Nah, mengisi kuesioner itu ada bobotnya juga sekitar 80 poin kalau udah sempurna. Nah, itu udah menuju informatif kalau 80 sudah sempurna itu. Kemudian kita lakukan presentasi. Nah, kemarin itu ada 5 nagari yang presentasi. 2 itu dari pesisir selatan. Salah satunya Nagari Indrapura. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 yang mengikuti presentasi tersebut, 3 diantaranya dikunjungi. Dan salah satunya ternyata Muara Indrapura. Nah, bangga sekali yang kita sahabat dimanapun berada bernagari kita di Nagari Muara Indrapura. Karena untuk tahun sekarang kita sudah termasuk di 3 besar tingkat Sumatera Barat. Tingkat Sumatera Barat loh. Dampak positifnya nih Bu dengan adanya PPID di Nagari. Nah, dampak positifnya untuk KI gimana Bu? Dampak positifnya untuk KI tentu apa-apa yang diamanahkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu sudah terlaksana dan terwujud. Dan untuk masyarakat
jangan segan-segan Iya. memohonkan informasi publik yang ada di bawah penguasaan nagari ke nagari, karena nagari siap melayani. Nah, Iya. mungkin saya lihat tuh Bang Tony dari depan tuh Iya. sudah ada monitornya, sudah ada form permohonannya. Iya. Jadi pemohon itu ada 3, orang perorangan, kelompok orang, dan yang berbadan hukum kayak LSM, NGO. Iya. Nah, mereka bisa minta informasi publik karena itu hak mereka. Hak mereka ya. Hak mereka, masyarakat wajib tahu. Ayo kepoin gitu. Nagari informatif ini sudah seperti apa sih gitu. Itu Jadi kira-kira. tentu dengan aturan-aturan juga ya Bu. Iya. Ya, nggak semua. Apakah semua Bu bisa kita minta informasinya di nagari? Nih teman-teman nih Bu, apakah semua? Apa semua gitu Iya. ya. Nah, ada yang namanya informasi dan ada namanya informasi publik. Nah, Iya. Undang-Undang 14 tahun 2008 itu berbicara tentang informasi publik. Oh, Nah, informasi publik itu informasi terkait dengan yang dihasilkan, dikelola kemudian oleh suatu nagari. Nah, misalnya nih yang paling banyak diminta informasi itu masalah bansos ya. Iya, misalnya. Tangga saya dapat, kok saya enggak gitu ya. Iya. Nah, enggak gitu ya. Sebenarnya itu teman-teman semua, sahabat semua, kita boleh loh itu minta Iya. ke nagari. Nah, yang kita minta itu apa misalnya? Siapa penerima dan apa alasan menerima itu juga bisa. Boleh ya, Bu, ya? Boleh dong, boleh. Dan kita selaku pemerintahan nagari juga wajib melayani dan memberikan. Nah, ada mekanisme ini yang diatur oleh undang-undang. Iya, Untuk memohonkan ini. Kan 3 ya pemohon tadi. Kalau dia perorangan dia wajib pakai KTP. Nah, kemudian kalau dia berbadan hukum dia harus ada SK Menkumhamnya. Iya. Kemudian kalau dia ada kelompok orang, kelompok nah orang. dia harus ada surat kuasanya. Secara bersama-sama kami dari Lembaga ini. ya kalau yang kalau yang mewakili kelompok orang itu misalnya keluarga di daerah sini gitu. Nah, mewakili salah satu dikuasakan dan mohonkan informasi. Nah, di nagari teman-teman juga bisa lihat di websitenya. Nah, websitenya dong apa alamatnya? Di PPID Nagari Muara Indrapura. Nah, jangan lupa PPID gitu, Pejabat PPID. Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di sana ada form Ada permohonan. form. Ya. Nah, online udah bisa ya? Online Nah, bisa udah ya Bu. bisa. Asal ada data. Ada data yang itu bisa diakses dimanapun. Ya, Dimanapun ya. dimanapun. Nah, jadi para perantau nih Ya, himbauannya. perantau. Mahasiswa terutama ya. Ya, yang butuh surat juga boleh melalui website kita. Surat bisa ya? Bisa. Udah TTE ya? Udah TTE. Jadi nggak perlu lagi pulang kampung ya Bu. Untuk teman-teman kita mahasiswa udah bisa mulai ngurusnya lewat alamat di PPID Nagari Muara Indrapura. Buka dong websitenya ya. Iya. Ya, Bu, nanti di akhir kita buka ya, Bu, ya, Oke, websitenya. teman-teman mahasiswa nih yang harus teman-teman harus ayo besarkan nagarinya gitu yang Iya. sudah semakin berjaya gitu ya. Jadi kalau kita lihat Ibu memang banyak yang butuh informasi Bu. Cuma melalui podcast ini bersama Ibu Tanti kita mengetahui nih ternyata ada cara-cara, pola-pola untuk kita mendapatkan informasi. Nah, jangan sampai nanti masyarakat atau teman-teman di rumah minta informasi tapi nggak sampai ke nagari. Ya tentu informasinya nggak dapat Nggak Bu dapat Tanti. ya. Ya. Ngomong di mana? Di medsos. Iya, tapi kita di Nagari Muara Indrapura dengan Sekretaris Nagari dan Pak Wali dan dengan adanya PPID ya Bu, Iya. melayani masyarakat kita yang butuh informasi. Oke. Ya, mungkin itu saja Bu. Yang terakhir nih Bu, kesan dan pesan Bu Tanti untuk Nagari Muara Indrapura ke depannya bagaimana, dan juga untuk podcastnya Muara Indrapura juga bagaimana ya Bu? Oke, Ya, terima kasih pesan-pesannya Bang nih, Bu. Tony. Jadi saya datang ke Muara Indrapura dan sangat bangga sekali sudah ada pojok podcastnya. Semoga semakin banyak tamu-tamu yang hadir di sini. Amin, ya. Semakin banyak tersebar dan tersiar dimanapun masyarakat berada, semakin besar jadi satu radio nagari gitu ya misalnya. Iya, amin ya, Bu. Oke, kemudian dari kami Komisi Informasi tetaplah konsisten untuk melaksanakan PPID di Nagari Muara Indrapura. Kemudian masyarakat semua, sahabat semua jangan lupa
ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan nagari dengan cara ikut serta mengetahui informasi publik yang ada di nagari, karena itu adalah hak kita semua. Oke, terima kasih Bu Tanti dengan kesediaan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak atas kedatangannya dan jadi narasumber di Muara Podcast. Mudah-mudahan tahun depan kita bertemu lagi ya Bu Tanti. Dan juga untuk sahabat kita di rumah, satu juga pesan dari kami dari Muara Podcast, jangan lupa masyarakat untuk terus like dan komen YouTube kita di Muara Podcast dan Instagram kita di Muara Podcast. Karena berkat like dan subscribe-nya kita semua bisa konsisten untuk di Muara Podcast tentunya. Saya Tony Yunianto dan bersama Tante Lestari, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Informasi publik, hak Anda untuk tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.